Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan 3 orang. Saya Lailatul Fajar Nurani dan 2 rekan saya, Kiki Rindi Linggar Arum dan Langgeng Rizkian, akan mempresentasikan makalah studi fikih yang berjudul Ijtihad dan Mujtahid. Langsung saja, yang pertama adalah pengertian dan kedudukan ijtihad dalam Islam. Pengertian ijtihad berasal dari kata ijtahada yajtahidu ijtihadan, yang berarti mengerahkan segala kemampuan untuk menanggung beban. Menurut bahasa, ijtihad artinya bersungguh-sungguh dalam mencurahkan pikiran. Adapun menurut istilah, ijtihad mencurahkan segenap tenaga dan pikiran secara bersungguh-sungguh untuk menetapkan suatu hukum. Secara terminologis, berijtihad berarti mencurahkan segenap kemampuan untuk mencari syariat melalui metode tertentu. Penulis mengutip beberapa pengertian ijtihad secara terminologi yang disebutkan oleh pakar usul fikih, di antaranya 1. Imam Al-Ghazali mendefinisikan ijtihad yaitu usaha sungguh-sungguh dari seorang mujtahid dalam rangka mengetahui hukum-hukum syariat. Yang kedua, menurut Abu Zahroh, ijtihad adalah usaha seseorang ahli fikih dengan kemampuannya dalam mewujudkan hukum-hukum amaliyah yang diambil dari dalil-dalil yang terperinci. Yang ketiga, menurut Syadhibi, ijtihad adalah pengerahan kemampuan yang maksimal dengan usaha yang optimal dalam menggali hukum syara'. Dari definisi yang dikemukakan para ulama di atas, dapat dikatakan bahwa ijtihad adalah suatu usaha dengan segenap kemampuan oleh seorang mujtahid untuk menggali hukum syara' dari sumber yang terperinci, yakni Al-Quran dan hadis. Ijtihad juga dapat disebut sebagai proses penggalian hukum syariat dari dalil-dalil yang rinci, yakni Al-Quran, hadis, ijma', dan qiyas. Selanjutnya, kedudukan ijtihad. Ijtihad memiliki kedudukan yang penting dalam Islam, sebab ijtihad merupakan instrumen yang harus digunakan oleh mujtahid dalam proses melakukan pengembangan hukum Islam. Ijtihad merupakan hukum Islam ketiga setelah Al-Quran dan hadis. Ijtihad dilakukan jika suatu permasalahan sudah dicari dalam Al-Quran maupun hadis namun tidak ditemukan hukumnya. Namun, hasil ijtihad tidak boleh bertentangan dengan Al-Quran maupun hadis. Orang yang melakukan ijtihad atau mujtahid dengan benar, dia akan mendapatkan 2 pahala. Namun, jika ijtihadnya salah, dia tetap mendapatkan 1 pahala. Ijtihad dalam kehidupan modern memang sangat diperlukan, mengingat dinamika kehidupan masyarakat yang selalu berkembang, sehingga persoalan yang dihadapi pun semakin kompleks. Berkaitan dengan hal tersebut, Rasulullah SAW bersabda dari Mu'az bahwasanya Nabi SAW ketika mengutusnya ke Yaman bersabda, "Bagaimana engkau akan memutuskan perkara yang dibawa orang kepadamu?" Mu'az menjawab, "Saya akan memutuskan menurut kitabullah, Al-Quran." Nabi SAW bersabda, "Dan jika di kitabullah engkau tidak menemukan sesuatu mengenai masalah tersebut?" Mu'az menjawab, "Jika begitu, saya akan memutuskan menurut sunnah Rasul." Nabi bersabda, "Dan jika engkau tidak menemukan sesuatu mengenai hal itu dalam sunnah Rasul?" Mu'az menjawab, "Saya akan menggunakan akal pikiran sendiri tanpa bimbang sedikit pun." Nabi bersabda, "Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah menyebabkan utusan Rasulullah menyenangkan hati Rasulullah." Hadis riwayat Abu Dawud dan Tirmidzi. Ijtihad dilakukan jika ada suatu masalah yang harus diterapkan hukumnya, tetapi tidak dijumpai dalam Al-Quran maupun hadis. Meskipun demikian, ijtihad tidak bisa dilakukan oleh setiap orang, tetapi hanya orang-orang yang memiliki syarat yang boleh berijtihad. Orang yang berijtihad harus memiliki syarat sebagai berikut. 1. Memiliki pengetahuan yang luas dan mendalam. Yang kedua, memiliki pemahaman yang mendalam tentang bahasa Arab, ilmu tafsir, usul fikih, dan sejarah. Yang ketiga, harus mengenal cara mengistimbatkan atau perumusan hukum dan melakukan qiyas. Yang keempat, memiliki akhlakul karimah.
Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Kiki Rindi Linggar Arum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kiki Rindi Linggar Arum. Saya akan melanjutkan presentasi dari Mbak Fafa tadi, namun saya akan menjelaskan sedikit mengenai ruang lingkup. Bahwasanya Al-Quran dan As-Sunnah merupakan hukum tertinggi dalam Islam. Di dalamnya terdapat mengenai petunjuk dan bimbingan mengenai pengetahuan dari Allah SWT, dan di dalamnya juga terdapat materi mengenai masalah ibadah dan muamalah. Namun apabila di dalamnya tidak dijumpai, maka dapat melakukan ijtihad. Dan apabila di dalam Al-Quran dan As-Sunnah tersebut sudah jelas dan diketahui, maka tidak dianjurkan untuk melakukan ijtihad. Bahwasanya ruang lingkup ijtihad sangatlah luas. Menurut Al-Ghazali membuat batasan umum bahwa seluruh hukum syar'a yang tidak ada dalilnya bersifat qat'i. Ruang lingkup dan jangkauannya itu di luar masalah yang mujma' alaihi wa malumin al-din bi al-durat. Dan materi hukum bersifat qat'iyat masih sangat luas, dan perlu diketahui bahwa ijtihad itu merupakan hukum ketiga setelah Al-Quran dan Al-Hadis. Maka apabila belum diketahui hukumnya dalam Al-Quran dan Al-Hadis, jalan pintasnya yaitu untuk melakukan ijtihad tersebut. Selanjutnya mengenai contoh-contoh ijtihad, saya mengambil contoh dari para sahabat Nabi dalam menghadapi problematika hukum Islam. Yang pertama yaitu Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Pada masa Abu Bakar As-Siddiq ini banyak pemberontak, penyeleweng, serta adanya nabi-nabi palsu, sehingga Abu Bakar melakukan langkah selanjutnya yaitu melakukan perlawanan, melakukan penyerangan, dan penyerangan tersebut ada banyak para penghafal Al-Quran yang gugur. Selanjutnya Umar bin Khattab itu mengkhawatirkan akan hilangnya Al-Quran, sehingga Abu Bakar melakukan pengumpulan Al-Quran menjadi satu mushaf. Sebelumnya Abu Bakar itu masih ragu melakukan pengumpulan Al-Quran tersebut, karena pengumpulan Al-Quran tersebut pada saat itu hanya dilakukan pada masa Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya pada masa Umar bin Khattab. Pada masa Umar ini terjadi sebuah peristiwa hukum, yaitu pembunuhan massal atau pembunuhan yang dilakukan oleh beberapa orang sekaligus. Dan pada masa itu Umar merasa bingung apa yang harus dia lakukan, dan ia datang kepada Ali bin Abi Thalib untuk mendiskusikan masalah tersebut. Dan pada akhirnya Umar dapat mengetahui jalan pintas apa yang dilakukan kepada para pembunuh tersebut. Yang ketiga yaitu pada masa Utsman bin Affan. Pada masa Utsman bin Affan ini ada sebuah unta yang berkeliaran dan tidak diketahui oleh pemiliknya. Apakah boleh diamankan atau tidak? Bahwa pada masa Rasulullah apabila unta berkeliaran dilarang untuk diamankan karena tidak akan ada yang mencuri. Namun pada Utsman ini terjadi sebuah kegoncangan keamanan, sehingga Utsman memutuskan untuk mengamankan unta-unta yang berkeliaran tersebut agar tidak dicuri oleh orang. Selanjutnya pada masa Utsman bin Affan. Pada masa Utsman bin Affan ini terjadi sebuah unta yang berkeliaran dan tidak diketahui oleh pemiliknya apakah boleh diamankan atau tidak. Pada masa Rasulullah SAW bahwa unta tersebut dilarang untuk diamankan karena tidak ada orang yang mencuri. Namun pada masa Utsman ini terjadi sebuah kegoncangan keamanan,
sehingga Utsman memutuskan untuk mengamankan unta-unta tersebut agar tidak dicuri oleh orang. Utsman ini melaksanakan nas dari Nabi karena adanya ilat, yaitu suasana aman. Ketika ilat itu tidak ada, maka nas cukup syaratnya untuk diterapkan. Jika tetap diamalkan, maka pengamalannya nas itu tidak akan mewujudkan kemaslahatan yang merupakan tujuan utama nas tadi. Selanjutnya yaitu pada masa Ali bin Abi Thalib. Pada masa Ali ini terjadi sebuah pertentangan, yaitu bagaimana hukumnya seorang wanita ditinggal suami sebelum melakukan hubungan suami istri, padahal belum ditentukan kadar mas kawin atau maharnya. Menurut Ibnu Mas'ud, wanita itu berhak untuk mengambil mas kawin dan harta dari suaminya. Tapi menurut Ali bin Abi Thalib, hal tersebut hanya merugikan satu pihak karena wanita tersebut tidak berhak untuk mengambil mas kawin dan harta peninggalan suaminya karena belum melakukan hubungan suami istri. Dalam hal ini Ali menggunakan kias, sebab dalam Al-Quran tidak ditentukan tentang masalah tersebut. Yang ada hanyalah wanita yang ditalak oleh suaminya sebelum melakukan hubungan suami istri. Sekian presentasi dari saya, ada kurang lebihnya mohon maaf. Selanjutnya presentasi akan dilanjutkan oleh Mas Langgeng. Bismillahirrahmanirrahim. Jenis-jenis ijtihad. 1. Ijma, berarti kesepakatan, yakni kesepakatan para ulama dalam hal menetapkan hukum agama. Kesepakatan ini pun didasarkan oleh Al-Quran dan hadis yang kemudian diambil oleh para ulama lalu diikuti seluruh umat. Hasil dari ijma atau kesepakatan tersebut disebut fatwa. 2. Qiyas, berarti menyamakan atau menggabungkan. Jadi penetapan hukum yang memiliki kesamaan dengan perkara yang pernah terjadi di masa sebelumnya, baik di dalam hal manfaat, sebab, bahaya, atau aspek lainnya. 3. Maslahah dan mursalah, ialah cara menetapkan suatu hal hingga ada alasan lain yang bisa mengubahnya. 4. Sudut jariah, adalah suatu tindakan yang menghasilkan kesepakatan mengenai hukum makruh, mubah, haramnya suatu hal. 5. Istihsan, berarti apabila ada hal yang mengharuskan umat untuk meninggalkan suatu hukum karena ada hukum lainnya, maka tindakan tersebut disebut istihsan. 6. Urf, merupakan tindakan yang menentukan boleh tidaknya budaya atau adat istiadat dalam masyarakat berjalan. Di sini saya akan menjelaskan tentang contoh ijtihad. Yang pertama, 1 disebutkan dalam Quran surat Al-Jumu'ah ayat 9 bahwa ketika azan dikumandangkan maka diberhentikanlah jual beli. Pada awalnya seperti itu, tapi kemudian para ulama menyepakati setiap kegiatan jual beli diganti dengan semua kegiatan, seluruh kegiatan itu tidak diperbolehkan ketika adzan sholat Jumat itu telah dikumandangkan, dan hukumnya ketika menjalankan kegiatan tersebut maka hukumnya makruh. Satu contoh lagi dari ijtihad, yaitu tentang bayi tabung. Pada zaman Nabi Muhammad SAW itu tidak ada yang namanya bayi tabung. Tetapi pada zaman kontemporer ini ada sebuah solusi dari permasalahan keluarga, itu menggunakan bayi tabung. Maka hal ini para ulama itu menentukan mencari hukum apa yang tepat untuk solusi ini. Dalam hal ini para ulama itu membolehkan, karena dalam agama
manusia itu disuruh atau dituntut untuk berusaha dan berdoa.